tanggal 16 Februari 2023, izinkan kami, Oliver Davis selaku moderator dan teman saya Maya Satebi sebagai notulen. Perkenalkan penyaji kita pada hari ini, dia adalah Ansel Reinhard Janova, kelas 12 IPA 1, Clemens Ambrosius Michael Linus, kelas 12 IPA 2, dan Michael Darmawan, kelas 12 IPA 6. Mereka akan menyajikan penelitian mereka yang berjudul Pemanfaatan limbah masker medis sebagai bahan pembuatan nafas rem. Namun sebelum memulai acara ini, izinkan kami pula memperkenalkan penguji pada hari ini. Penguji materi adalah Bapak Evarius Heru Pambudi Wiono dan penguji bahasa adalah Bapak Agustinus Ari Irdanto. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada para penanggap, penguji, dan para audiens. Pertama-tama kesempatan tanya jawab akan diberikan kepada para penanggap dari kelas 11 selama 10 menit, lalu dilanjutkan untuk para penguji selama 10 menit untuk penguji materi dan 10 menit untuk penguji bahasa. Lalu audiens juga diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, tanggapan, dan apresiasi para penyanyi dengan alokasi waktu yakni adalah 5 menit. Kami juga memohon untuk para audiens untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama presentasi ini berlangsung, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Para penyaji, saya persilakan. Selamat siang, Pak Arbam, Pak Ari, Iwan, orang tua dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kedatangannya pada siang hari ini dalam presentasi newspaper kami nomor 31 dan newspaper kami berjudul Pemanfaatan limbah masker medis sebagai bahan pembuatan nafas rem. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michael Darmawan. Saya Ansel Reinhard Janova dan saya Aris. Penelitian kami berawal dari keprihatinan kami terkait situasi pandemi yang mengubah cara hidup kita. Salah satunya adalah penggunaan masker. Di satu sisi, masker memberikan perlindungan terhadap COVID. Namun di sisi lain, meningkatnya penggunaan masker ini justru berdampak terhadap menumpuknya salah masker medis di lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Southern Denmark, 129 miliar masker dibuang setiap bulannya, dengan 5.500 ton masker berakhir di lautan, mencemari lautan dan segala isinya. Tentunya ini merupakan suatu permasalahan yang sangat berbahaya bagi lingkungan karena terdapat kandungan polipropilenan, yakni jenis polimer di dalam masker. Diketahui bahwa polimer tersebut baru dapat terurai setelah 450 tahun, sehingga menumpuknya salah masker medis ini tidak boleh kita biarkan dan memerlukan penanganan yang segera. Pada umumnya permasalahan mengenai plastik diatasi dengan 3 langkah, yaitu reduce, dan recycle. Mengingat situasi pandemi saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk mengurangi ataupun menggunakan kembali masker yang kita gunakan, sehingga mendaur ulang adalah satu-satunya solusi. Yang sudah saya katakan tadi, bahwa polipropilene ini merupakan suatu senyawa yang berbahaya bagi lingkungan karena sudah terurai. Namun ada kabar baiknya, bahwa polipropilene ini dapat digunakan kembali. Polipropilene ini ketika dipanaskan pada suhu 130 derajat dapat meleleh dan apabila diinginkan akan keras kembali tanpa penurunan kualitas. Maka dari itu kami ingin sebagai satu upaya kami untuk mengurangi sampah masker medis di lingkungan, kami memiliki ide untuk memanfaatkan masker sebagai bahan pembuatan masker. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis masalah. Yang pertama adalah terkait bagaimana cara memanfaatkan masker medis sebagai bahan masker. Yang kedua adalah terkait bagaimana efektivitas dalam penggunaan masker sebagai kampas rem. Kemudian dengan rumusan masalah tersebut terdapat 3 buah tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah menemukan cara untuk memanfaatkan masker medis dalam penggunaan kampas rem. Yang kedua adalah untuk mengurangi sampah masker medis di lingkungan. Dan yang ketiga adalah untuk mengefektifkan masker medis sebagai kampas rem. Ini adalah variabel pada penelitian kami. Mulai dari variabel gas, ada bahan dan proses pembuatan kampas rem, di mana variabel gas tersebut akan mempengaruhi variabel terikat kami, yakni koefisien gesek, statis maupun kinetis, kemudian ada tingkat kekerasan dan laju kausan, yang semuanya akan kami ukur pada tahap pengujian.
Kemudian demi mengurangi segala pengaruh di luar variabel gas kami juga menetapkan beberapa variabel kontrol, yakni suhu, tekanan, volume, bahan bidang miring, kecepatan berampas, dan tekanan berampas pada kampas rem. Dengan kelompok kontrol kami adalah kampas rem Yamaha NMAX yang kami beli, yaitu produk buatan industri, untuk kami bandingkan dengan hasil kampas rem buatan kami. Sehingga ini adalah skema gambaran besar alur dari pikiran kami. Pertama dimulai dari pengadaan alat. Bisa lihat ada peralatan-peralatannya, sudah seperti kemudian kami juga menggunakan oven yang kita akan lebih jelaskan pada teman saya. Dilanjutkan dengan pengumpulan bahan. Di sini kami mengumpulkan masker tentunya disertai dengan bahan-bahan lainnya sebagai bahan dan kampas rem itu. Setelah kita mengumpulkan bahan, kami melakukan pengolahan bahan yang tujuan utama untuk mempersiapkan bahan-bahan tersebut untuk proses selanjutnya, yaitu mixing atau pencampuran. Setelah kami mencampurkan bahan-bahannya, kami memperlakukan tahap pengeprasan yang disertai dengan pemanasan secara bersamaan. Setelah itu tersebut akan membuahkan hasil kami, di mana hasil tersebut akan kami turun pada tahapan pengujian untuk kami datanya dan kami analisa. Untuk perjalanan proses paper kami, yang dilengkapi akan dijelaskan oleh Kang Floreta. Terima kasih Michael. Saya Ansa akan menjelaskan mengenai percobaan yang kami lakukan untuk mendapatkan kampas rem, untuk membuat kampas rem dari masker. Percobaan total dilakukan sebanyak 3 bulan. Percobaan pertama dilakukan pada tanggal 24 Desember 2022 dengan komposisi 27 gram Hebel dan masker sebanyak 9 gram dengan menggunakan mesin press tegel kekuatan 10 ton. Komposisi ini kami namakan komposisi 4. Berikut dapat dilihat masker yang kami gunakan, kami proses seperti bubuk seperti ini, dan ini adalah Hebel yang kami gunakan. Ini adalah mesin press yang digunakan. Berikut adalah bagaimana cara kami membuat percobaan pertama. Percobaan pertama didasari oleh 2 bahan utama, yaitu Hebel dan juga masker. Karena mengetahui bahwa dalam proses compaction diperlukan bentuk bubuk, kami melakukan penumbukan pada Hebel. Hebel ditumbuk untuk mendapatkan pasir. Lalu masker. Sayangnya kami tidak mengetahui cara memproses masker agar mendapatkan bentuk bubuk. Oleh karena itu, salah satu cara kami adalah melakukan penghancuran menggunakan blender dengan salah satu tahap alternatif tambahan, yaitu combustion. Dengan salah satu hipotesis kami, yaitu bentuk kapas dari masker ini akan terbakar dan menyisakan polipropilena yang berfungsi untuk pengikat pada kampas rem. Berikut dapat dilihat hasil dari percobaan pertama. Di gambar paling atas dapat dilihat cetakan yang kami buat berdasarkan blueprint ini yang kami buat agar dapat bertahan dari proses combustion dan juga proses kompres. Lalu ada mesin tegel yang kami gunakan. Di sini dapat dilihat hasil dari percobaan pertama. Hasil dapat dilihat di meja sampel. Hasil ini cukup mengecewakan karena hipotesis kami terkait proses combustion yang ada kurang efektif. Hal ini terjadi dikarenakan masker yang terbakar tidak hanya membakar bagian kapasnya saja, melainkan juga membakar bagian polipropilena. Hal ini dapat dilihat dari bentuk masker yang tidak berubah menjadi bubuk. Hal ini otomatis membuat proses compaction tidak berjalan dengan baik. Evaluasi pertama. Dari percobaan pertama, kami mendapat sebuah evaluasi. Evaluasi pertama adalah prinsip compaction multimaterial. Prinsip compaction sendiri adalah untuk menghilangkan rongga antar molekul material sehingga material berbentuk padat. Oleh karena itu, pada percobaan sebelumnya, bentuk masker yang masih berbentuk kapas menjadi sebuah penghalang yang besar untuk proses compaction. Oleh karena itu, kami membuat bahan kami menjadi 365 mesh atau kurang lebih 0,04 mm. Lalu, berdasarkan penelitian referensi kami, didapat bahwa komponen utama dari bahan gesek adalah serat, pengisi, dan juga pengikat. Oleh karena itu, percobaan pertama dapat dinyatakan gagal karena kami hanya menggunakan Hebel sebagai pengisi dan juga serat dan juga masker sebagai pengikat. Compaction dan sintering. Pada percobaan pertama, compaction dan sintering tidak kami lakukan bersama-sama. Hal ini dikarenakan adanya sebuah halangan, yaitu keteradaan alat. Alat press tegel yang digunakan pada percobaan sebelumnya tidak memungkinkan kami untuk melakukan proses compaction dan sintering bersama-sama. Oleh karena itu, kami meminta bantuan Om Iwan yang hadir di sini untuk menggunakan alat press yang pada mesin press karet
untuk melakukan compaction dan sintering yang bersama-sama. Lalu kami juga ingin membuat cetakan kami menjadi lebih baik, yaitu membuat cetakan dengan lebih tebal dan lebih tipis, seperti ini. Dengan lebih tebal dan lebih tipis, maka sebuah halangan pada percobaan pertama, di mana pecah seperti ini, dapat terhalangi lagi. Lalu percobaan kedua, berdasarkan evaluasi dari percobaan pertama, kami mengumpulkan berbagai bahan. Bahannya dapat dilihat, yaitu kuningan, karbon, aluminium, kayu jati, dan juga masker yang berhasil kami ubah menjadi bubuk. Berikut percobaan kedua yang kami lakukan pada tanggal 24 Januari 2023 di Bogor, Chelsea, tepatnya di pabrik Limur Senggel Rubber Industry. Dengan komposisi masker 7,8 gram, kayu jati 2,7 gram, aluminium 2,7 gram, yang dipres 5 ton, 150 derajat Celcius 20 menit. Komposisi ini merupakan komposisi 60% pengikat, 20% pengisi, dan 20% serat. Komposisi ini kami dapatkan dari penelitian referensi kami yang mengatakan bahwa komposisi 60-20-20 merupakan sebuah komposisi terbaik dalam pembuatan kapas rem. Selanjutnya, berikut adalah diagram pembuatan kami dalam percobaan kedua. Dapat dilihat kami berhasil membuat cetakan yang lebih tebal dan juga lebih baik dari sebelumnya. Namun terdapat masalah, yaitu sebelumnya cetakan ini berbentuk seperti ini dan bagian bawah tidak dapat dilepaskan, sehingga kami memerlukan backing paper untuk melapisi bagian atas di sini, kami lapiskan dan melakukan press menggunakan atasnya, sehingga dengan menarikkan backing paper kami berhasil mendapatkan hasil dari percobaan kedua. Dapat dilihat komposisi pertama. Lalu kami juga menggunakan serat bukan hebat lagi, yaitu kayu jati, dan menggunakan pengisi aluminium dalam bentuk serbuk. Lalu pengikat kami berhasil untuk memproses masker dengan cara yang berbeda. Kami tidak menggunakan blender lagi, tapi kami melakukan pemanasan menggunakan oven sepanas 130 derajat Celcius untuk mendapatkan lelehan kepingan masker seperti ini. Masker yang dilelehkan dan dapat berubah kembali menjadi keras seperti ini dengan suhu ruangan. Oleh karena itu, kami berhasil untuk membuatnya menjadi keras dan membuatnya menjadi bubuk dengan menggunakan parutan, dan kami parut secara manual untuk mendapatkan hasil seperti ini. Berbeda dengan percobaan sebelumnya, di mana kami menggunakan bentuk kapas untuk melakukan percobaan. Selanjutnya, berikut dapat dilihat hasil kedua. Di atas dapat dilihat hasil bagaimana kami berhasil mengubah masker menjadi sebuah wujud atau bentuk yang dapat diproses melalui proses compaction dan sintering. Ini adalah mesin yang kami pinjam dari Om Yuan, dan ini ada hasil dari percobaan kedua, yaitu komposisi 1. Evaluasi kedua merupakan sebuah hal atau pelajaran yang kami dapat pada percobaan kedua. Pada percobaan kedua, kami mendapat bahwa komposisi merupakan sebuah masalah pada komposisinya, yaitu serbuk masker yang terlalu banyak. Serbuk masker yang terlalu banyak, yaitu komposisi 60% yang saya katakan sebelumnya, menjadi sebuah masalah karena serbuk masker yang seperti ini akan meleleh menjadi polipropilen yang cair. Namun polipropilen yang cair itu terlalu banyak, sehingga saat proses pengepresan polipropilen cair itu keluar dan bergulir kemana-mana. Hal ini merupakan hal yang negatif karena komposisi tersebut akan berubah dan kami tidak dapat menghitungnya secara akurat. Oleh karena itu, kami untuk percobaan selanjutnya kami akan mengurangi serbuk masker yang akan kami gunakan. Lalu kami juga tertarik untuk melakukan uji coba komposisi yang ada, yaitu kami melakukan uji coba komposisi sama, yaitu kayu jati dan juga aluminium, tapi kami tidak menggunakan masker agar kami mengetahui benar-benar apa fungsi masker di dalam proses percobaan pertama itu. Lalu kami juga tertarik untuk mengubah aluminium dengan menjadi kuningan dan kayu jati menjadi karbon, sehingga kami mengetahui secara jelas apa fungsi masker dalam pembuatan kapas rem sebelumnya. Lalu cetakan seperti yang saya katakan sebelumnya, cetakan sebelumnya cukup menjadi masalah karena bagian bawah tidak dapat dibuka dan kami harus menggunakan paper untuk mengeluarkan kapas rem. Oleh karena itu, kami merancang kembali bagian cetakan agar dapat dibuka bagian bawah seperti ini dan dapat dilihat bagian kosong seperti ini. Lalu proses, kami juga memikirkan bahwa diperlukan proses pendinginan setelah adanya proses sintering, karena lelehan dari masker seperti ini diperlukan waktu untuk membeku dan berfungsi sebagai pengikat.
Selanjutnya percobaan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Clemens. Silakan Clemens. Baik, terima kasih Ansel. Seperti yang sudah dijelaskan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sudah melakukan dua percobaan. Dan sebenarnya pun dari dua percobaan tersebut kami sudah bisa mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu masker bisa digunakan sebagai pengikat. Namun tadi seperti evaluasi Ansel, kita belum mencoba gimana jadinya kalau misalnya dalam komposisi tersebut masker dihilangkan. Next slide. Nah, jadi semua itu berdasarkan sebuah pertanyaan, apakah benar masker dapat berperan sebagai pengikat? Next slide. Dalam percobaan 3 ini, kita melakukan 2 percobaan. Tentunya kita tidak hanya melakukan 2 percobaan ini, kita melakukan berkali-kali, namun ini adalah hasil yang kami peroleh, yaitu kami namakan komposisi kedua dan komposisi ketiga. Komposisi kedua kami tidak menggunakan masker sama sekali, dan komposisi ketiga kita memperoleh hasil dengan mengurangi masker. Pada saat waktu itu kita mencoba, jumlah masker 60% ternyata malah membuat komposisi tidak kuat dan malah justru propos. Next slide. Kurang lebih prosesnya sama seperti yang sudah dijelaskan Ansel. Kita harus mengolah terlebih dahulu bahan-bahan tersebut, entah itu disaring atau diparut untuk mendapat bubuk atau material yang kemudian akan dipres, dan kemudian akan melalui proses mixing, dan setelah itu akan melalui proses compaction untuk mendapatkan hasil seperti kampas tersebut. Next slide. Dan ternyata yang cukup mengejutkan, komposisi kedua yang tidak memiliki masker justru malah terlihat bagus dan kuat strukturnya. Sedangkan komposisi 3 di sini mungkin emang terlihat cukup baik, namun apabila dilihat ditinjau lebih dalam lagi, terdapat sedikit rongga-rongga udara di dalamnya dan bentuknya pun tidak terlalu merata. Next slide. Dan kurang lebih untuk merangkum seluruh perjalanan atau penelitian kami, ini adalah hasil-hasil yang kami peroleh dari komposisi pertama sampai komposisi keempat. Komposisi pertama yang saya ulangi lagi adalah yang menggunakan aluminium, kayu jati, dan masker. Komposisi kedua tanpa masker sama sekali, hanya aluminium dan kayu jati. Komposisi ketiga terdiri dari kuningan, karbon, dan masker dengan perbandingan 3:2:1. Dan komposisi keempat adalah penelitian pertama kami yang tidak menggunakan compaction dan sintering secara bersama-sama. Sedangkan yang MX kami gunakan dalam pengujian untuk membandingkan kampas rem buatan kami sendiri dan kampas rem buatan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah pengujian kampas rem. Kita melakukan pengujian ini di Kolose Canisius, di lab Kolose Canisius, dan di workshop di belakang yang kecil. Kami mengambil 4 data, yaitu koefisien gesek yang terdiri dari koefisien gesek statis dan kinetis. Yang kedua adalah uji coba kekerasan dengan menggunakan alat yaitu hidrometer, cukup sederhana, tinggal memencet sekuat tenaga dan kemudian akan menunjukkan skala dengan satuan HD. Dan kemudian laju keausan, kita menggunakan, karena kita memiliki keterbatasan alat, kita menggunakan kreativitas, kita menggunakan bor, di mana mata bor itu kita ubah dengan sebuah amplas. Dan kemudian apa yang kita lakukan, tuasnya kita beri beban 500 gram, sehingga tekanan ke bawahnya tentu akan konstan. Beda kalau misalnya kita menggunakan tangan, kita belum dapat mengukur secara presisi kekuatan tangan kita sendiri. Dan kemudian mungkin lebih jelas lagi akan lihat dokumentasinya. Jadi untuk yang pertama di situ adalah pengujian koefisien gesek. Kita menggunakan bidak miring, kita mengukur derajat di mana kampas rem tersebut tepat akan bergerak gitu. Dan kemudian dalam menggunakan rumus kita dapat memperoleh koefisien gesek statis dan kinetis. Kemudian untuk hidrometer, kita menggunakan alat hidrometer tadi untuk memperoleh kekerasan, dan untuk laju keausan kita seperti itu. Jadi itu amplasnya akan berputar selama 30 detik, dan kemudian kita mengukurnya dengan cara ketebalan, misalnya tebalan awalnya segini, terus setelah melalui proses laju keausan mungkin akan berkurang berapa gitu, sehingga selisih tersebut akan dibagi dengan 30 detik, dan kemudian kita akan memperoleh laju keausan. Selanjutnya, dan ini adalah hasil yang kita peroleh. Mungkin Bapak Ibu Guru dan teman-teman dapat membaca sendiri. Saya akan tanyakan perangkumnya dalam 3 poin. Yang pertama adalah komposisi 2 lebih unggul dalam segi koefisien gesek, dan kemudian kampas rem Yamaha MX memiliki keunggulan dalam kekerasan dan juga laju keausan, di mana laju keausannya sangat kecil gitu, sehingga tentunya Yamaha MX yang dibuat oleh perusahaan memiliki kualitas yang terbaik dibandingkan kampas rem kita sendiri. Tentunya data ini valid dan dapat dibandingkan. Mungkin dalam hal ini koefisien gesek kita sendiri memiliki kelebihan dibandingkan Yamaha MX, namun kita tetap perlu meninjau ulang kembali yang namanya kampas rem pasti digunakan sebagai rem dan pasti akan
berhubungan dengan dengan suhu yang tinggi. Dan bahan masker sendiri ternyata setelah kita mencoba dengan laju uji coba keausan, di mana itu kita dapat melihat secara nyata, ternyata hasilnya seperti ini adalah perbandingannya tadi. Hasilnya justru seperti ini. Komposisi pertama dan komposisi ketiga meleleh, terlihat bentuknya yang kurang rata, sedangkan komposisi kedua dan yang MX masih dalam bentuk sempurna gitu. Hanya saja ada serbuk-serbuk dan sedikit kotoran karena bekas gesekan antara piringan amplas tersebut. Namun dalam penelitian ini tentunya kita menyimpulkan bahwa masker tidak dapat digunakan sebagai bahan pembuatan nafas rem karena sifatnya sendiri karakteristiknya yang bertolak belakang dengan cara kerja nafas rem, dan struktur pengikat tersebut tidak kuat untuk mengikat bahan-bahan seperti kuningan, kayu jati atau logam, yang justru malah membuatnya keropos atau tidak kuat. Namun di sisi lain kita menemukan setidaknya sebuah terobosan baru. Kita dapat, mungkin Bapak Ibu guru sekalian atau teman-teman bisa terinspirasi setidaknya untuk mengolah masker dengan bentuk lain. Kita dapat mengolahnya sebagai bubuk. Dalam hal ini mungkin alat yang kita gunakan masih sebuah larutan, ya mungkin kalau misalnya menggunakan alat yang lebih canggih lagi, kita bisa membuat bubuk yang lebih halus lagi dan kemudian bisa digunakan untuk membuat barang-barang lain sebagai pengikat. Atau mungkin karena masker memiliki sifat meleleh dan kemudian bisa dibentuk kembali, bisa digunakan untuk membuat bahan benda-benda lain, mungkin saja bisa dibilang gelas ataupun bahan-bahan yang berbahan dasar plastik. Untuk next slide. Bagian kesimpulan, teman saya Michael Darmawan akan mereview kembali, mengulang dan menyimpulkan. Silakan. Terima kasih, Clemens. Baik, ini adalah kesimpulan yang kami peroleh dari sebenarnya dan penelitian FP kami. Yang pertama terkait dengan cara memanfaatkan masker sebagai kampas rem. Maka pertama diawali dengan mengubah masker ke dalam bentuk yang sekecil mungkin dengan cara dipanaskan sehingga mengeras menjadi ringan lelehan, barulah kemudian diparut secara manual agar memperoleh bentuk serbuk dengan berukuran 365 mesh. Setelah itu, setelah dicampurkan pada saat bagian pemengkasan, yang perlu dicatat adalah pemengkasan dan pemanasan harus dilakukan pada saat yang bersamaan untuk menghasilkan produk yang paling ideal. Kemudian kesimpulan kedua terkait efektivitas dari kampas rem hebat sendiri, yaitu bahwa masker tidak dapat dipakai untuk sebagai pengikat dalam kampas rem karena titik didih polipropilnya yang terlalu rendah sehingga mengakibatkannya meleleh ketika terkena panas, suhu tinggi dari gesekan yang berlebih. Namun meski demikian, masker ini memiliki potensi karena polipropilena seperti dikatakan di awal tadi itu dapat dimanfaatkan kembali. Jadi masker ini dapat dimanfaatkan untuk benda-benda lainnya selama tidak melibatkan suhu yang tinggi. Kemudian juga melalui penelitian kami juga memiliki mungkin pesan-pesan untuk Kanisian 24 dan seterusnya. Apabila ada yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini, mengembangkannya, jika ingin memanfaatkan masker dalam pengetasan, itu harus sekali lagi ditekankan perlu diubah ke bentuk yang sekecil mungkin agar tidak mengulangi kesalahan pada komposisi 4. Kemudian juga perlu dicatat bahwa di Indonesia sendiri menemukan mesin pres ini agak kurang terjangkau ya. Tadi kalau Hasbi sendiri itu membutuhkan modal yang juga tidak kecil. Kami kelompok FP31 itu cukup beruntung memiliki PT Limus Tenggara Berindustri untuk menjangkau hal tersebut kepada kami. Sebelum mengakhiri FP ini, kami ingin mengucap terima kasih pada kedua pembimbing kami, yang ini Pak Agus Herwanto selaku pembimbing materi dan ada Pak Agus Herwanto selaku pembimbing bahasa. Dan lupa juga, kami juga mengucap terima kasih banyak pada PT Limus Tenggara Berindustri. Di sini ada Om Iwan yang hadir hari ini di sini. Terima kasih banyak. Beliau merupakan seorang alumni S86 selaku pemilik Limus Tenggara Berindustri. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Penelitian ini cukup menarik karena dapat memanfaatkan barang bekas dan keprihatinan yang ada untuk barang yang berguna. Selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada para penanggap untuk menyampaikan kritik, saran, masukan maupun umpan balik. Kami mohon sebelum menyampaikan tanggapan diberikan
nama terlebih dahulu agar diberikan. Pada para penanggap saya persilakan. Selamat siang, nama saya Alexander Denati, kelas 11 IPA 2. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kelompok MP31 karena telah menyusun MP yang sangat baik. Saya juga ingin mengapresiasi idenya yang sangat kreatif. Untuk pertanyaan saya ingin bertanya apa jenis dan merek masker yang digunakan dalam percobaan, dan apakah merek dan jenis masker itu bisa mempengaruhi hasil percobaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjelaskan bahwa kampas rem yang kami pakai adalah Yamaha NMAX, dan kampas rem itu mungkin berbeda-beda dari mereknya karena ada menurut literasi yang kami baca, ada yang terbuat dari keramik, ada juga yang terbuat dari asbes. Namun saya merasa Yamaha NMAX di sini sebagai variabel kontrol kami cukup untuk menjadi sebuah tolak banding dari kampas rem yang kami buat. Seperti tadi saya tanya, Jadi untuk masker sendiri yang kami gunakan adalah masker Balmer KF94. Maskernya sebenarnya yang kami gunakan itu, sehingga kami tentu belum dapat menjawab dengan posisi apabila ada sebuah pengaruh gitu. Cuman apa yang kami baca dari sumber internet pun menyebutkan bahwa bahan dasar masker adalah poliester, dan sebetulnya kalau bahan produk tersebut tentu tidak akan terlalu berpengaruh, jadi hasilnya akan sama. Terima kasih. Untuk penanggapan itu, Selamat siang, saya Dengar Saja dari kelas 11 IPA 2. Sama-sama saya ingin mengapresiasi kelompok MP31 telah menyusun MP dan mempresentasikannya, dan juga ide yang menarik ya untuk mengerti masalah yang di ini. Tapi saya ingin menaikkan suatu hal, yaitu kan sudah ada jadi menentukan efektivitas kampas rem ini. Baik, atas pertanyaan, tentunya selain komposisi, bahan juga merupakan faktor yang penting. Kita lihat tadi melalui keempat komposisi yang kami buat ini, itu tidak hanya komposisinya yang kami ubah, tapi juga kami ubah dari segi bahan. Kalau dari penelitian ini yang terlihat adalah bahwa masker bisa dikatakan bahan yang kurang tepat. Jadi kalau ditanya apa yang mempengaruhi, yaitu bahan juga mempengaruhi. Dan bahan, tentunya proses pembuatan juga mempengaruhi. Tadi kami membuat menggunakan mesin beras dengan kekuatan 5 ton, jadi dengan unit yang berbeda, itu tentu hasilnya juga berbeda, suhu juga berpengaruh. Jadi selain komposisi, berpengaruh juga adalah bahan dan tentunya proses pembuatan. Mas menjawab? oke, apakah dari penanggapan ada pertanyaan lain? Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab kepada para penguji. Untuk memulai pengujian materi diberikan kepada Bapak Heru. Pada Bapak Heru saya persilakan. Terima kasih. Berikan moderator. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat untuk Glenn, Ansel dan juga Michael yang sudah berhasil mempresentasikan penelitian RT-nya dengan baik. Paling tidak kita bisa melihat bagaimana proses trial and error dan proses pembelajaran di sini. Sekali tidak berhasil, tidak menyerah, tetapi ada solusi-solusi sehingga akhirnya berhasil. Dan kelompok ini memperoleh hal yang baru. Hal yang barunya salah satunya adalah ternyata masker tidak bisa digunakan untuk sebagai bahan rem. Kamu jadi melihat dari tujuannya ini kan pemanfaatan bahan masker ini sebagai bahan pembuatan kampas rem. Ternyata dari penelitian tidak bisa. Nah, selanjutnya terima kasih juga untuk Bapak dari peneliti yang sudah hadir.
masker gitu kan. Terus ada muncul angka 365 MESA. Dengar Pak diprotes bacanya ya. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjelaskan 365 mesh, yang saya baca adalah ukuran saringan. Jadi ukuran saringan itu bisa bermacam-macam, bisa mungkin 100 mesh, 120 mesh. Itu atas standar di Amerika sana. Dan ukuran 360 mesh ini sendiri mungkin seperti kelihatan kayak bedak atau bulu yang sangat halus yang biasanya merupakan standar di perusahaan. Dan untuk produk kami sendiri, kami tidak dapat menjangkau ukuran segitu karena tentunya keterbatasan alat sendiri. Jadi kalau dibayangkan ukuran 365 mesh kayak bedak dan sangat halus, dipegang pun juga mungkin sangat tidak terlalu kelihatan. Mesh itu merupakan suatu satuan di mana dalam 1 inci misalnya 365 mesh, dalam 1 inci ada 365 lubang, sehingga tadi seperti tadi ditulis ada kurang lebih 0,04 mm. Artinya makin banyak nilai meshnya, makin kecil-kecil atau makin gede? Semakin kecil semakin halus. Makin halus. Ya. Berikutnya adalah ketika kapasitasnya pasti ada hubungannya sama gaya geser. Pertanyaan sederhana Bapak, apakah gaya geser itu selalu berlawanan dengan arah gerak? Iya, berlawanan. Kalau misalnya bendanya ke kanan, maka gaya gesernya gitu. Bisa gaya geser itu searah dengan kecenderungan gerak. Maksudnya berlawanan arah selalu. Yakin? Pengetahuan kami cukup yakin Pak, karena kalau sama ini diajarkan di SMA juga, bisa ada soal-soal sederhana kayak katrol itu kan cukup sesuai dengan yang kami pakai, karena ini bergerak sini, terus gaya gesernya berlawanan Pak, karena harusnya gaya geser itu menghambat gaya yang ingin dituju Pak gitu. Di suatu kondisi juga dapat diilustrasikan bahwa misalnya dalam produk gaya geser juga bisa sama, namun prinsipnya tetap sama. Jadi poinnya gaya geser itu bisa searah gerak benda apa tidak? Secara umum tidak. Tanya Bapak gitu ya. Kamu punya penghapus, ya. Saya punya tembok. Kamu gosok menghapus itu di tembok. Oke? Menghapusnya itu makin lama makin habis. Iya. Temboknya makin lama makin luka. Kenapa bisa? Karena ada kehausan. Kan karena ada. Kalau ini penghapus ini tembok Bapak gini-gini, apakah ini dia akan haus? Ini juga akan haus. Hanya penghapus ya. Ini kok kamu nggak lihat, ini penghapus, ini tembok, ini goyang-goyang gini, ini nggak nempel kan? Ini kan gini, baru ini nempel, ternyata ini baru ada geser kan? Nah, sekarang kan, maka pertanyaan Bapak, kalau ini menempel, ini kan berarti ada geser. Nah, maka gaya geser itu selalu berlawanan saat berlawanan dengan gerakan. Mungkin tergantung benda yang Pak maksud. Soalnya kalau misalkan menghapus ke tembok, kalau yang dianggap bendanya itu tembok, berarti penghapusnya nggak gerak. Kalau temboknya bisa gerak ke bawah, gaya gesernya berlawanan dengan yang dia di tembok itu. Tapi kalau misalkan penghapusnya itu yang benda, kan realitas yang temboknya diam. Kalau misalkan Bapak anggap temboknya bisa bergerak begini, penghapusnya lebih jauh geraknya. Jadi tetap gaya geser dari penghapus berlawanan dengan gerak penghapus
penerimaan benda. Gaya gesek itu bisa berlawanan gerak benda, bisa searah dengan gerak benda. Tergantung memandangnya siapa. Guru SMA ngajari gaya gesek berlawanan gerak benda itu pasti yang bekerja pada benda, bukan pada bidangnya. Ketika pada bidang, berarti salah pada benda. Buktinya sederhana sekali. Kalau menghapus tadi kamu tidak percaya, sekarang jika masing-masing digosok di tembok, ya. Tembok kalau kuat, temboknya yang kuat. Kalau nggak kuat, ini yang izin papa mama tadi. Ya, jangan izin mama. Oke, terima kasih. Berikutnya, coba gambar yang kamu mainan tadi. Juga seperti tadi, ya. Nah, kalau kamu lihat, itu kan papan luncurnya, itu kan dari triplek, halus. Nilai koefisien gaya statis kan sama dengan tangan kemiringannya, ya kan? Kalau pakai cara yang itu, maka pertanyaan Bapak ketiga itu saya ganti dengan permukaan yang diberi amplas. Apakah nanti akan menghasilkan kemiringan yang sama benda itu akan tepat tidak? Sehingga saya jawab, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya ada tidak, karena koefisien gesek sendiri, kalau misalnya bahannya berbeda atau luas permukaan yang berbeda, itu dapat menghasilkan koefisien gesek yang berbeda juga, karena koefisien gesek sendiri adalah perbandingan antara benda tersebut dengan bidang. Jadi itu variabel bisa berbeda juga. Nilai. Ketika Bapak ganti kaca sama atau berbeda? Padahal kita kan kalian mau mengukur koefisien gesek daripada benda ini kan? Bendanya sama atau tidak? Untuk bendanya tentunya memiliki bahan yang berbeda, Pak. Untuk bidang dirinya tetap sama. Bukan, seperti itu. Kamu kan mau mengukur koefisien gesek daripada ini yang kamu buat. Oke. Sekarang ini Bapak taruh di atas triplek. Ditaruh di atas papan berisi dilapisi sama amplas. Terus satu lagi kaca. Oke. Tangan daripada kemiringan grafik itu kan di damping itu kan menyatakan koefisien geseknya. Nah, ketika alat ukur ini benar, mau berapapun bidang datarnya kan kemiringannya harusnya sama. Jadi jawab Pak, dalam penelitian ini kalian menggunakan kampas yang lain Pak sebagai perbandingan. Jadi kami mengetahui sebagaimana kampas rem yang nyata dan digunakan secara real itu bagaimana gaya geseknya terhadap triplek yang sama Pak. Sehingga kami menggunakan bidang yang sama juga triplek untuk mengetahui perbandingannya Pak. Karena menurut saya dan menurut kami bahwa terdapat sebuah perbandingan Pak, misalnya misalnya Yamaha MX di kaca dan di triplex dan di tempat dilapisin amplas, dan perbandingan itu pasti akan sama, sehingga kami menggunakan perbandingan itu sendiri Pak sebagai alat bandingin, bukan dengan angka tadi, angka raw mentah itu tadi. Apa pernyataan? Oke, ada 3 benda, ada air tawar, ada air panas. Kalau punya termometer, Bapak sulit. Tangan Bapak itu bisa merasakan panas dinginnya. Termometer muncul angkanya. Nah, pertanyaan Bapak, tangan Bapak ini boleh dijadikan sebagai alat ukur? Bisa. Bisa alat ukur namun diskusi. Kalau saya tidak Pak, karena kalau tangan itu
itu bisa salah. Karena kenapa? Karena kalau setelah kita menunjukkan tangan kita akan dingin, kalau kita cukupkan ke air panas, itu tangan kita terasa panas. Berbeda dengan kalau kita cukupkan ke air normal, lalu ke air panas, mungkin hanya terasa hangat. Jadi kesimpulan dari kami itu tidak bisa. Namun kalau untuk soal yang tadi tentang pengukuran, menurut saya diganti papan itu juga tidak masalah Pak. Karena seperti dikatakan tadi, yang kami gunakan adalah perbandingannya. Jadi mungkin untuk kalau dari dijelaskan menggunakan papan apapun itu perbandingannya akan tetap seperti perbandingannya. Siapa yang dengan pertama kedua akan selalu sama mau apapun papannya. Tapi untuk kasus papan ini masih kan angka sekian dan kalau diganti papannya angkanya akan berbeda. Namun siapa yang harus di bawah tetap sama. Iya, ya Bapak tanyakan kan bukan urutannya, tapi nilai pengukuran apa saja nilainya. Maka kalau kamu mau lebih valid lagi adalah namanya friction meter. Ini ilmu ini adalah peribahasa Pak Ari mengatakan tidak ada beban agar pun jadi. Maka kelompok ini karena friction meternya tidak ada, dan dia menggunakan alat yang ada. Maka besok usul ke Pak Direktur SMK, usul berikan alat. Ini hasil penelitian saya. Ya, nah, link. Sekarang coba lihat di jurnalmu. Di jurnalmu itu kan ada urutan kapas. Pertama A, yang mana NX. Terus 2, B, komposisi 2, C, komposisi. Nah, coba yang D itu komposisi berapa? Yang D itu komposisi berapa Pak? Nah, bawahnya Komposisi 4. Teliti dulu, jangan dijawab dulu. Ya tadi? Komposisi berapa? 6 Pak. 4. 6 Pak. Ada ke 6. Yang benar itu mana Pak? Soalnya Bapak baca itu dari kemarin. Ini anak bilangnya anak, tapi bapaknya anak. Ini rumahnya yang mana? Jadi itu. Taibo. Jadi, Taibo. Nah, terakhir, selain kamu tadi itu menemukan hal-hal yang baru, terus kamu sudah tidak menyerah. Selama kalian dalam waktu kurang lebih setahun ini dalam urusan RT, nilai-nilai sebagai seorang kandidat apa yang bisa kalian dari penelitian? Kalau dari penelitian ini yang kami pelajari adalah nilai leadership. Kenapa leadership? Karena leadership ini tentu tidak gampang ya. Terus juga kita tidak yang menjaga HP ini juga ada tugas-tugas sekolah lainnya, ada ulangan, ada praktik segala macam. Dan kami harus bisa mengatur diri, kita bisa memimpin diri kita sendiri maupun teman-teman kami untuk bisa misalkan RP ini. Dan juga arti seorang leader juga arti tidak pantang menyerah. Bisa dilihat dari penelitian ini kami juga sudah menerapkannya melalui trial and error yang melakukan fase pertama gagal, kami coba 1, 2, gagal, 3 dan seterusnya sampai menemukan hasil yang menemukan kami baik. Itu dari kalau Saya pribadi mendapatkan sebuah prinsip magis ya Pak, karena sebagai latar belakang sebelum kami menentukan judul ini, kami sudah mengajukan sebanyak 4 judul atau 4 atau 3 judul dan sampai kami dan agar lebih meyakinkan Pak Agus sebagai penguji materi kami sampai telah membeli materi-materi dan membuat bacaan sederhana Pak, agar mengetahui Pak, agar memberikan impact ke Pak Agus bahwa kami ini mengetahui dan tertarik terhadap materi ini. Namun sayangnya materi-materi tersebut ditolak satu persatu karena berbagai faktor, dari faktor usaha yang kurang baik atau waktu atau kondisi ekonomi yang kurang baik.
namun kami tetap tidak menyerah, dan suatu hal yang tetap tidak berubah dari awal adalah bagaimana kami selalu ingin membuat sebuah hal, bukan mengatas sebuah hal, namun membuat suatu hal yang mempunyai impact besar untuk lingkungan sebagai salah satu prinsip compassion yang kami miliki sebagai manusia. Sekian. Yang saya menjawab, mungkin yang kurang lebih sama dengan teman saya, Ansel dan Edi. Kita melalui perjalanan yang sudah mungkin Ansel banyak mengurus pendapat kuliahnya, Beko juga, dan kemudian saya mungkin banyak berkegiatan di OSIS. Tentunya nilai Indonesia di sini sangat ditekankan. Apabila kita saling berhalangan buat kerjasama, kita harus mencari waktu lain. Tentunya juga ada pengorbanan. Dan dalam paper ini pun saya juga menjadi sedikit kesal ya, karena mungkin yang dibilang kita tidak sesuai dengan tujuan, misalnya gagal. Cuma menurut saya nilai kejujuran ataupun nilai yang punya semangat di magis itu sangat ditekankan di sini gitu, karena apapun hasilnya pun saya kira dapat berjumlah bagi sesama, dan ini juga ditekankan nilai juga pada orang lain untuk lebih hasil yang kita punya gitu, dan ini adalah hasil otentik yang berasal dari kelompok. Terima kasih. Terima kasih untuk sekali ya. Terima kasih Pak Heru. Sekarang waktunya untuk menguji bahasa ya. Hari ini saya bisa ya. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup banyak yang ditanyakan Pak Heru. Dan saya membaca jurnal kalian juga. Saya kira sangat baik ini. Tapi saya perlu konfirmasi beberapa hal saya kira. Biar kemudian saya juga belajar dari kalian gitu ya. Saya ingin belajar dari kalian. Yang pertama yang saya perlu konfirmasi, bukan konfirmasi, pendapat kalian ya. Kalian puas dengan hasil penelitian kalian? Coba berikan alasan. Apakah kalian puas? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jika tanyakan mengenai secara kualitatif puas atau tidak, mungkin ada beberapa diri kami yang merasa tidak puas karena hipotesis kami salah. Namun secara lebih besar kami merasa puas dengan usaha dan juga trial-trial yang kami telah lakukan. Meskipun hasilnya ada kegagalan, namun kami percaya bahwa dalam kegiatan saintifik seperti ini, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kegagalan merupakan salah satu tahapan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu hal yang paling besar adalah kami semua, termasuk Pak Agus sebagai pembimbing kami, juga merasa kaget bahwa masker bisa dijadikan buku. Yang dari awal kami hanya memberi ya dan mengetahui bahwa kegagalan tersebut, mungkin kami bisa mengetahui bahwa bisa loh dijadikan buku seperti ini. Saya percaya bahwa hal ini akan membimbing kami ke dalam penelitian-penelitian lain yang jauh akan menjadi penopang untuk penelitian lain yang akan jauh lebih membantu manusia. Sekian. Oke, terima kasih. Jadi apapun hasilnya ini dari sebuah penelitian pasti dalam sebuah penelitian ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang berhasil, ada yang tidak. Saya kira itu sebagai sebuah proses biasa. Tapi kalian sudah melewati proses yang saya kira tidak singkat gitu ya. Maka sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa. Maka saya lagi provisiat untuk kalian ya, karena sudah melakukan bukan hanya satu peran sebagai peneliti, tapi juga peran yang lain. Bahkan hari ini pun kalian juga harus presentasi, ngomong di depan banyak orang. Gitu. Saya kira itu juga sesuatu yang bagi saya luar biasa. Maka sekali lagi provisiat. Nah, saya akan masuk sedikit ke beberapa konfirmasi dan juga hal-hal yang saya perlu tahu karena saya juga harus belajar juga. Yang pertama, dari kesimpulan kalian, pernyataan yang kalian sampaikan adalah polipropilen dari masker medis bekas tidak dapat digunakan sebagai bahan pengikat atau binder kampas rem, begitu ya? Itu pernyataan resmi kalian ya? Oke, artinya bahwa apa yang kalian hasilkan tidak bisa digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya konfirmasi lagi ke paragraf yang kedua. Walaupun kandungan polipropilen dalam masker dapat menjadi pengikat dalam kampas rem, terdapat kekurangan yang membuat proses conspaction tidak berlangsung dengan baik. Kira-kira dari dua pernyataan itu apa yang bisa kalian sampaikan?
kedua kalimat tersebut berkontradiksi, seharusnya pada kata walaupun itu tidak sesuai dengan kata sebelumnya. Oke, jadi ada kontradiksi ya. Nah itu yang saya mau share-share. Tapi kalau kemudian saya melihat yang kalian lakukan, sebenarnya fungsi masker itu untuk apa sih? Menurut kalian? Kalau dari sendiri, masker yang itu untuk mengikat. Jadi maksud dari pihak itu adalah kami ingin menghubungkan bahan-bahan, terus kami gabungkan supaya jadi satu terbentuk. Namun melalui percobaan yang kami lakukan itu bahwa ternyata walaupun masker memang lengkap bisa mengikat benda-benda lain, namun untuk konteks kampas rem tidak bisa digunakan karena masker itu plastik ini gampang meleleh. Jadi ketika terkena panas dia meleleh. Maka dari itu kami simpulkan bahwa masker sebenarnya tidak bisa digunakan sebagai bahan pengikat kampas rem, tapi juga kami sampaikan di situ bahwa masker bisa menjadi pengikat untuk bahan-bahan lain yang sama tidak melibatkan unsur rem. Sebenarnya ini yang saya tangkap. Jadi sebenarnya kalian tidak gagal, karena kalian menemukan fungsi masker itu untuk apa? Pengikat, betul. Saya kira kalau misalnya standar kalian terlalu tinggi ya, saya lihat kampas rem ini. Kalau dibandingkan dengan kampas rem kereta api itu juga nanti lebih standarnya lebih tinggi lagi. Maka sebenarnya yang saya kira menarik itu bahwa kalian sudah punya ide untuk Pak. Saya ternyata punya ide untuk apa? Untuk membuat kampas masker ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk barang lain. Itu kan. Sebenarnya intinya di situ. Bahwa bahan itu perlu bahan yang lain untuk apa? Untuk mendukung fungsinya yang lebih besar. Sama dengan kita. Kita itu kan mungkin tidak punya peran yang sangat besar, tapi peran kecil itu juga membuat peran orang lain besar. Itu tujuannya. Sama dengan ini. Masker itu saya kira yang kalian temukan itu, saya melihat sesuatu yang istimewanya di situ dari seluruh proses yang kalian lakukan. Kalian tidak, kalau kemudian dibandingkan dengan kampas rem NMAX, saya kira itu sesuatu yang standar sangat tinggi. Tetapi ada sesuatu yang kalian temukan, bahwa kalian menemukan masker ternyata bisa digunakan sebagai pengikat dari bahan-bahan tertentu. Saya kira itu yang istimewa dari tulisan kalian ini. Maka sebenarnya poin istimewanya yang harus kalian tulis sebenarnya itu kalau saya. Justru yang luar biasa di situ. Itu kan yang luar biasa di situ. Kalau saya melihat proses yang kalian lakukan. Karena jeripaya kalian sangat berharga sekali bagi saya. Seluruh proses yang kalian lakukan itu luar biasa. Gitu ya catatan saya ya. Kemudian hal-hal yang kecil yang mungkin nanti perlu kalian perhatikan juga menyangkut tulisannya. Saya kira ada yang belum konsisten menyangkut daftar pustaka, misalnya tahun, itu kalian masih ada yang di dalam kurung, tapi ada yang lain tidak di dalam kurung. Silakan kalian menggunakan pedoman yang mana. Satu itu. Yang kedua juga menyangkut apakah judul referensi itu perlu dimiringkan apa tidak. Kalian lihat lagi ya, kalian baca lagi di pedoman yang kalian gunakan. Kalian menggunakan pedoman yang mana? Karena kalau sesuai pedoman pasti yang namanya judul kan harus dimiringkan. Tapi di kalian ini belum ada yang dimiringkan. Nanti dilihat lagi. Kemudian dari proses. Nah, saya itu tergelitik dengan ini sebenarnya. Ini komposisi 1 sampai 4 ini. Kemudian di situ suhu yang kalian pilih itu sama 150, 150, 150 ya. Tapi kok waktunya beda-beda itu dasarnya apa ya? Ada dasar tertentu yang kalian gunakan? Atau ada penghitungan tertentu? Sebenarnya ini Pak, dalam percobaan yang kami lakukan tidak hanya 2 komposisi itu yang kami lakukan press, namun dilakukan berbagai berkali-kali percobaan. Terkadang ada yang menggunakan komposisi sama dengan waktu yang berbeda, dan hal itu mempengaruhi kepada kematangan material, Pak. Kan kita menggunakan polipropylen, jadi polipropylen tersebut harus mencairan terlebih dahulu, mengikat kedua material, baru mendingin dan membeku menjadi pengikat. Namun di berbagai kondisi ada di mana terlalu lama sehingga polipropylen yang mencair itu terlalu besar dan meluap ke arah cetakan. Jadi waktu dari pengoperasian itu merupakan salah satu trial dan error kami.
Oke, artinya 10 menit itu waktu untuk apa? Untuk menghasilkan produk ini? Waktu untuk pengopresan, Pak. Waktu untuk pengopresan? Iya. Oke, dan itu waktu yang kalian anggap paling baik untuk pengopresan dengan komposisi yang kalian pilih? Ya, tergantung beberapa komposisinya, waktu yang kami gunakan berbeda, Pak. Oke, enggak, maksudnya gini, misalnya komposisi 1, ya, komposisi 1, bahwa kalian di situ menggunakan suhu 150 selama 20 menit. Nah, pertanyaannya, apakah 20 menit itu adalah waktu yang menurut kalian menghasilkan komposisi yang paling baik? Nah, pertanyaannya itu. Atau ada pertimbangan yang lain? Ya, jawabannya ada iya, seperti tadi kata Ansel bahwa untuk misalkan satu komposisi kami lakukan berbagai trial dari segi suhu dan waktu itu kami coba berulang kali. Dan yang kami tanyakan di sini adalah yang hasilnya paling baik. Yang hasilnya paling baik, maka kami catat, kami labelit ini yang mana yang mana. Dan ini yang kami tanyakan di sini adalah suhu dan waktu yang paling ideal menurut kami. Jadi yang untuk pertanyaan Bapak juga ada iya, yang kami tambahkan di sana adalah hasil yang paling baik. Hasil yang tidak baik kami tidak tampilkan. Ya. Itu yang sebenarnya harus kalian tulis di sini. Karena kalian menemukan bahwa ternyata waktu yang terbaik untuk menghasilkan sebuah produk yang menurut kalian itu maksimal adalah waktu 20 menit, waktu 10 menit, dan waktu 30 menit. Itu yang saya kira temuan kalian juga. Gitu ya, dan itu saya kira penting untuk ditulis di jurnal kalian. Gitu ya, itu ya bagi saya ya di luar yang tadi saya sampaikan, ini juga sesuatu yang bagi saya sangat luar biasa bahwa kalian sudah mencoba, oh dengan waktu yang sekian ternyata hasilnya adalah bisa maksimal. Kurang dari itu bisa jadi kurang. Gitu ya, saya masuk ke materi karena memang ini materinya menarik. Saya masih banyak hal yang saya tanya, tapi ternyata waktunya sudah habis. Maka sekali lagi ya, saya kira ini sesuatu yang bagi saya sungguh istimewa karena kalian sudah di sela-sela banyak masalah pandemi menemukan celah yang begitu istimewa. Maka silakan sekali lagi provisiat untuk kalian. Semoga nanti berikutnya bisa disempurnakan di penelitian berikut. Saya kira begitu. Terima kasih dan sukses untuk kalian. Terima kasih pada para penguji. Karena ada keterbatasan waktu, maka kami akan memberikan sesi tanya jawab kepada para audiens. 1 atau 2 pertanyaan kepada para penyanyi. Pada para audiens, kami mau juga untuk menyampaikan semangat terlebih dahulu untuk bisa. Silakan. Selamat siang semuanya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin memberikan apresiasi dan provisiat kepada Mehdi, Ansel, dan juga Clemens karena sudah melalui banyak tahap sulit dalam pembuatan research paper ini. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya bagaimana cara kalian menghitung gaya gesek kinetis. Kalau misalnya menggunakan rumus, mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih. Untuk rumus kinetis ya. Kinetis kan udah dibilang di atas. Berapa tadi? Ini kan ada gaya ke bawah. Gaya ke bawah itu ini bumi, ini gravitasi, jadi gayanya 10 kali. Ini ada massa. Jadi gaya ke bawah itu m kali g. Di sini ada theta. Jadi teknis kami itu kami menetapkan satu theta tertentu. Theta tidak berubah. Jadi ini kami catat. Dari sini bisa lihat kalau gaya yang turun ke bawah ini adalah mg sin theta, kemudian gaya yang ke bawah yang menekan ini tegak lurus bidang itu ada mg cos theta. Kemudian dari sini ini kan ada gaya gesek di sini. Gaya gesek ini adalah koefisien gesek kinetis
kali gaya normal. Gaya normal ini maksud adalah gaya dengan lurus bidang, gaya balok ini yang menekan bidang ini. Jadi MB cos theta. Di sini akan didapatkan gaya totalnya. Gaya total dari balok ini adalah yang ke bawah ada MB sin theta kurang dengan gaya yang ke atas, gaya geseknya, yaitu MG cos theta kali koefisien gesek net gas, dan ini target kita, dan ini sama dengan M kali A. Nah sekarang pertanyaannya, kita tidak bisa mengukur A. Secara teknis bisa, namun sulit. Jadi yang kami lakukan adalah kami menggunakan rumus kinematika, di mana S sama dengan setengah AT kuadrat. Di sini kita dapatkan bahwa A ini bisa diganti menjadi 2S per T kuadrat. Catatan S itu ini jarak tempuh baloknya. Jadi dengan demikian kita dapat MG sin theta kurang MG cos theta kali kinetis sama dengan M kali 2S per T kuadrat. Nah dari sini tidak kelihatan M bisa dicoret semuanya. Nah dari sini kalau Jeremy isolasi ini pindahin ke satu ruas saja, dapat rumusnya. Dari situ. Terima kasih. Karena ada keterbatasan waktu, karena sekarang sudah pukul 2. Sekarang kita sudah tiba di penghujung acara. Mari kita berikan tepuk tangan kepada yang mulia. Kami Oliver Day sebagai moderator dan Maestro Tebing sebagai non-kurensi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama dari semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita bisa dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.